Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Daniar Asyari, Dina Amaria, Larasati, dan Yunita Yasmin Istiqomah. Di video ini, kami akan membahas tentang paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar di Amerika. Yuk disimak, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah pendidikan IPS di Amerika Serikat. Sebelumnya saya akan memberitahu mengapa sih ada pelajaran pendidikan IPS. Pertama, pendidikan IPS di sekolah dasar memiliki tujuan yaitu agar peserta didik sekolah dasar memiliki pengetahuan, wawasan tentang konsep ilmu sosial, serta memiliki kepekaan, keterampilan, dan mengkaji serta memecahkan masalah sosial tersebut. Dan mengapa sih IPS itu harus ada? Karena adanya keinginan dari ahli-ahli ilmu sosial dan pendidikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan contoh berikut, ada misalkan di negara Amerika Serikat, IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar masyarakat Amerika Serikat yang multiras merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Di sini juga saya akan memberitahu latar belakang masalah pendidikan IPS di SD pada negara Amerika Serikat, yaitu di sini saya mendapatkan informasinya bahwa pada saat itu terjadi perang saudara di Amerika dan adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam, sehingga para ahli mencetuskan untuk penerapan kurikulum IPS pada sekolah dasar hingga menengah. Dengan adanya pendidikan IPS ini diharapkan agar para peserta didik dan masyarakat dapat mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai masyarakat yang baik dan mengetahui konsep dasar ilmu sosial. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kurikulum pendidikan IPS di SD di negara Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Nah, latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat disebabkan perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat. Pengembangan kurikulum di Amerika Serikat berawal dari pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots ini merupakan pengembangan yang dirancang oleh guru dan bukan dari pemerintah pusat. Perlu diperhatikan pendekatan ini dalam peningkatan kompetensi guru, karena tanpa kompetensi guru yang profesional, maka pendekatan tidak akan berjalan dengan lancar. Pendidikan di Amerika Serikat dimulai dari preschool, kindergarten, lalu setelah itu elementary school. Kurikulum di elementary school itu yaitu aritmatika dasar, matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran lainnya seperti pelajaran sosial, pengenalan fisik, pengetahuan alam, membaca, dan kesenian. Nah, kurikulum di junior dan senior high school yaitu matematika membahas tentang algebra, geometri, prakalkulus, statistik, dan kalkulus. Nah, ilmu alam mempelajari tentang biologi, kimia, dan fisika. Lalu ilmu sosial mempelajari tentang sejarah pemerintahan dan ekonomi. Dan bahasa Inggris mempelajari tentang sastra, kemanusiaan, komposisi, dan bahasa lisan. Nah, guru di Amerika Serikat harus memiliki sertifikat mengajar dari pemerintah atau pendidikan tinggi agar bisa mengajar di preschool atau di sekolah menengah. Selanjutnya, konten pendidikan IPS SD di negara Amerika. Nah, pada saat ini masyarakat tengah menghadapi gaya hidup modern dengan tingkat penggunaan teknologi yang tinggi. Dunia pendidikan pun mengalami tantangan yang sama. Sebagai mata pelajaran yang bersifat kontekstual, ilmu pengetahuan sosial atau IPS berkewajiban untuk menjawab tantangan tersebut.
Guru IPS harus mampu mempersiapkan peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Peserta didik di era globalisasi ini membutuhkan akses informasi yang bersifat cepat, akurat, dan mudah diakses. Melihat dari fenomena tersebut, akhirnya negara Amerika mengembangkan perkembangan paradigma pembelajaran modern. Bahkan pemerintah di sana secara khusus memberikan dana pendidikan untuk menciptakan media audiovisual yang tepat bagi peserta didik. Adapun media yang digunakan oleh negara Amerika dalam pembelajaran modern yaitu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi media audiovisual film di Amerika Serikat. Menggunakan media audiovisual untuk pembelajaran IPS telah dilakukan mulai dari tahun 1960-an dengan diproduksinya film-film Hollywood bergenre sejarah dan permasalahan sosial. Adapun media audiovisual berjenis film yang telah diproduksi oleh Amerika sudah tersedia untuk umum, lebih dari 3.300 film dan 1.200 film strip yang meliputi berbagai bidang ilmu. Menggunakan media audiovisual di Amerika untuk pembelajaran IPS sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh guru untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari konten yang abstrak, sehingga memudahkan mereka untuk menyimak pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pelaksanaan media audiovisual berbentuk film dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Karena keunggulan yang dapat diberikan dengan menggunakan pembelajaran melalui film adalah dapat memberikan makna pengalaman belajar, meningkat kemampuan berpikir kritis, serta dapat membantu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami rekonstruksi peristiwa yang terjadi. Yang kedua, implementasi multimedia audiovisual di Amerika. Nah, masyarakat Amerika ini telah sangat familiar dengan penggunaan internet, sehingga penerapan media audiovisual dengan penggunaan jaringan internet telah merata digunakan di berbagai sekolah. Penggunaan internet sebagai media audiovisual juga telah dilakukan di level K-12 di Amerika dengan memberikan gambaran kondisi real bahwa peserta didik telah memanfaatkan berbagai media seperti film dan video menggunakan jaringan internet untuk mengakses pembelajaran IPS. Baru-baru ini, Amerika juga mengembangkan media audiovisual yang baru dengan aplikasi program 3 dimensi menggunakan jaringan internet yang telah dilakukan oleh beberapa sekolah menengah pada mata pelajaran geografi, sejarah, dan kewarganegaraan di Amerika, di mana internet yang memberikan segudang informasi dimanfaatkan secara sebaik-baiknya dan secara efektif untuk mentransformasikan tujuan pendidikan IPS yang telah ditetapkan. Nah, beberapa penerapan media audiovisual yang telah dilakukan di tingkat sekolah, terutama tingkat sekolah atas dan sekolah menengah. Contohnya, video online atau YouTube menggunakan gadget produksi terbaru atau iPod dan menggunakan program animasi 3 dimensi. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan IPS di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sekolah dasar biasanya anak-anak masuk pada usia 6 tahun dan lulus pada usia 12 tahun. Kemudian, mata pelajaran yang dipelajari adalah matematika, ilmu alam, dan bahasa. Nah, bahasa ini biasanya di tingkat dasar menggunakan metode fonik dengan melafalkan bunyi dari alfabet. Ini digunakan oleh negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Contohnya negara Amerika sendiri itu. Nah, pada tingkat sekolah dasar di Amerika Serikat, pembelajaran dimulai pukul 8.30 dan berakhir kelas pada pukul 15.00 atau 15.30. Dan di Amerika Serikat biasanya digelar pembelajaran selama 9 bulan, mulai dari bulan September dan berakhir antara bulan Mei atau Juni. Guru-guru di Amerika Serikat, khususnya pada guru sekolah dasar, biasanya banyak
menggunakan eksperimen-eksperimen untuk memastikan siswa dan siswinya paham akan pelajarannya. Contohnya, guru mengkhususkan hari-hari tertentu untuk menggunakan kostum-kostum cita-cita apa yang siswa-siswa cita-citakan. Contohnya, siswa yang ingin bercita-cita menjadi astronot, maka ia menggunakan baju astronot. Nah, seperti itu. Adapun di Amerika Serikat terdapat gerakan free school, di mana usia 5-6 tahun ke atas memberikan kebebasan kepada siswanya untuk memilih apa yang mereka ingin pelajari. Nah, di sekolah free school ini menganut sistem demokrasi yang memiliki filosofis siswa bebas memilih apa yang ia akan pelajari, yang bertujuan untuk merangsang tingkat pikiran independen pada siswa, khususnya pada siswa sekolah dasar. Terdapat sekolah di Washington DC. Sekolah dasar di daerah tersebut memiliki jumlah siswa yang setiap kelasnya kurang lebih 20 orang, yang bertujuan di mana memudahkan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi terhadap siswa-siswinya, khususnya pada sekolah dasar. Nah, yang bertujuan sekolah ini untuk menciptakan rasa kepercayaan diri terhadap siswa-siswinya sejak dini, sehingga memudahkan siswa ketika keluar sekolah atau lulus dari tingkat sekolah elementary school tersebut dapat beradaptasi dengan mudah. Seperti itu. Pembelajaran IPS atau disebut social studies sudah diterapkan di dalam dunia pendidikan dasar, khususnya itu di Amerika pada tahun 1913 setelah Perang Dunia Pertama. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.